prepare yourself. If you see any garbage, you can, and if you see any trash, you can grab and throw to the garbage. Okay. Alright? Before we start, we do the focus clap. Did you know the focus clap is? Yes. Mr. will explain first. Okay? Okay. Tepuk fokus. Mengingat. Oke, boleh. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Alright? Alright. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Alright, now Mr. will check your attendance. If Mr. Malik call your name and you say hadir and you tell your mode today. Alright? Okay. Veronica? Hadir. Hungry. Hungry. Najwa? Hadir. Safira? Hadir. Alright, all students are ready attention, right? Yes. Now we will sing a song Garuda Pancasila. So silakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alright, students, so you can sit down back again. Alright, now the head of the classes can lead the prayer. Veronica, please lead the prayer today. Pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alright. In the previous materi, we have already studied about kekayaan Indonesia. In the materi, we studied about the race and the culture in Indonesia. And now we will study about the Pancasila. Have you ever heard the Pancasila? Yes. Yes. Where? At upacara. At Upacara, yes, in the morning. And why we should study the Pancasila? I don't know. Okay, we will. Kita akan mencari jawabannya di sini. Mengapa kita harus mempelajari sila-sila Pancasila? Alright, the goal of this materi is student can mention the precept of sila Pancasila, and student can explain the meaning and the symbol of precept Pancasila, and also student can create the word of precept of Pancasila. Alright, coba amati gambar di bawah ini. Apakah di sekitar kalian ada penganut agama lain? Ya. Nah, bagaimana cara kita menikmatinya? Menikmatinya tuh.
kita akan pelajari bagaimana sila Pancasila mengajarkan untuk menghormati agama lain. Alright, students, now you can watch this video. Oke, sir. Anak-anak hebat, selamat datang di Aksana Channel bersama Jurika. Di video kali ini kita akan belajar tentang mengenal sila Pancasila dan maknanya. Siapkan dan buka buku kalian ya, tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, menggunakan PPKN. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, di mana setiap bagian dari Garuda Pancasila mempunyai makna. Misalnya, helai bulu pada sayap berjumlah 17, artinya adalah tanggal kemerdekaan Indonesia. Helai bulu pada ekor berjumlah 8, artinya adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Helai bulu pada ekor berjumlah 19 dan helai bulu pada leher berjumlah 45 menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Pada bagian kaki Garuda mencitrakan pipa yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di bagian dada Garuda Pancasila mempunyai perisai, di mana perisai pada Garuda Pancasila memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila, di mana perisai pada Garuda Pancasila mempunyai 5 simbol. Simbol pertama adalah gambar bintang, simbol kedua adalah gambar rantai emas, simbol ketiga bergambar pohon beringin, simbol keempat bergambar kepala banteng, dan simbol kelima bergambar padi dan kapas. Mari kita bahas satu persatu gambar simbol pada perisai Garuda Pancasila. Simbol pertama bergambarkan bintang. Simbol bintang menggambarkan agama besar yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen atau Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sesama. Siap membantu sesama. Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Oke, baik anak-anak, selanjutnya Pak Alif memberikan soal diagnostik kognitif. Dikerjakan saja dulu ya. Alright, have you finished the diagnostic question? Okay, now Mr. will explain the material of the preset of Pancasila. Here is the symbol of the Garuda bird. The Garuda bird is the national symbol of Indonesia. The Garuda bird symbolize strong. Ini adalah burung Garuda, dan burung Garuda itu melambangkan kekuatan dan juga kegagahan. And the meaning of the number of feathers of Indonesian Garuda bird. In the neck there is 45 the feather, and on the wing there is 70 feather, and
There is 90 di pangkal ekor. And the last, there is an egg written on the tail. Artinya itu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. And in the middle of the Garuda bird, there is a shield. The shield is to symbolize the strength and the defense of the Indonesian nation. Di perisai tersebut melambangkan kekuatan dan juga pertahanan negara Indonesia. And the sound and the symbol of the precept of sila-sila Pancasila. The first precept is ketuhanan yang Maha Esa. The symbol is the star. And the second of the precept of Pancasila is kemanusiaan yang adil dan beradab. The symbol is chain. And the third of precept of Pancasila is persatuan Indonesia. The symbol is banyan tree. And the fourth, kerakyatan yang dipimpin oleh Pancasila dalam kemusyawaratan perwakilan. The symbol is bull's head. And the last is keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. The symbol is cotton and rice. And the implementation of the precept of Pancasila, the first precept is ketuhanan yang Maha Esa. The implementation is we respect religious differences. And the second precept is kemanusiaan yang adil dan beradab. The implementation is kita menghormati orang yang lebih tua. And the third, persatuan Indonesia, the symbol is banyan tree, and we respect the national flag and do not differentiate between race and ethnic religion. Kita tidak boleh membeda-bedakan ras, agama, dan suku. And the fourth of precept of Pancasila is kerakyatan yang dipimpin oleh berdasarkan dalam musyawarah perwakilan. The implementation is deliberation toward the consensus, musyawarah menuju mufakat. And the last of the fifth of precept of Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, is a student carry out the piket dati. Have you already do piket dati today? Yes, sir. Now Mr. will divide you to 3 groups based on your diagnostic cognitive answer, right? Yes, sir. Okay, Vera and RP, and Najwa and Ulan, group 2, and Safira and Farah 3. Alright, now you can pay attention to the video. We will make the board of precept of Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada sakit, semoga Allah sehatkan kembali. Amin. Hari ini saya akan membuat alat berat pengenalan sila-sila Pancasila untuk pelajaran PKN dalam kurikulum 2013 atau tematik. Untuk alat pelajaran hari ini, bahan yang saya gunakan diantaranya yaitu ada kertas asturoi berwarna biru. Selanjutnya ada beberapa huruf yang sudah saya ketik sebelumnya, yaitu nama-nama semua sila Pancasila dari 1 sampai 5, dan ada simbol-simbolnya atau lambang-lambangnya dari sila ke-1 sampai sila ke-5, dan juga ada beberapa kardus. Di sini saya gunakan
memakai warna orange, dan untuk dua saya memakai warna merah. Yang fungsinya untuk warna orange itu yaitu untuk tempat nanti sedotan atau gambar-gambar Pancasila nanti dimasukkan ke dalam simbol-simbol tersebut atau sila-sila tersebut, yaitu nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak sila ke-1, 2, 3, 4 atau 5. Terus merah fungsinya di sini untuk menyimpan gambar-gambar pengamalan Pancasila sebelum dimasukkan ke dalam kotak-kotak sila ke-1 sampai sila ke-5. Sini sudah saya tempelkan ya beberapa kotaknya atau tempatnya dari sila ke-1 sampai sila ke-5 sudah, dan untuk tempatnya juga yang berwarna merah, kotak warna merah sudah saya tempelkan. Selanjutnya saya menempelkan lambang Garuda di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Oke, sahabat-sahabat soleh semuanya yang profesinya sama dengan saya, yaitu seorang guru, alat peraga ini sangat menunjang sekali, sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam menyampaikan pembelajaran ke anak. Anak akan semakin lebih mengerti, semakin paham dengan pembelajaran kalau kita memakai alat peraga, apalagi alat peraganya yang menarik untuk anak-anak. Anak akan senang dalam belajar dan menikmati pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya sudah simpan semua gambar-gambar yang berhubungan dengan pengamalan Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Saya simpan di kotak berwarna merah di sisi kanan dan sisi kiri. Alat peraga ini nanti akan saya gunakan dalam pembelajaran tematik, yaitu pelajaran PKN. Nah, sebentar lagi alat peraga ini selesai. Nah, sampah-sampahnya sudah saya pisahkan, dan inilah hasilnya. Alhamdulillah, alat peraganya sudah selesai. Nah, bagaimana menurut ayah bunda dan sahabat soleh semuanya mengenai alat peraga ini? Boleh komen di kolom komentar ya. Alright students, sebelum kalian mulai, saya akan menjelaskan dulu ya terkait dengan proyek yang akan kita buat hari ini. Dari ketiga kelompok tersebut is basically the same. We will make the board of Blisok of Pancasila. Alright students, have you already bring the material to make the board of Blisok of Pancasila? Yes, sir. Alright. Now you can open the paperwork and you pay attention to instruction. The first instruction is siapkan gunting dan kalian juga menyiapkan papan karton, lem, double tip dan juga sedotan. Kemudian kalian tempelkan halaman ketiga PPT di papan karton. Lalu kalian gunting jari-jari kotak yang sudah disediakan dan juga gunting bunyi sila-sila Pancasila, serta kalian juga gunting contoh penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian tempelkan hasil guntingan tersebut ke stick. Kemudian kalian pasangkan ke dalam kotak-kotak yang sudah sesuai dengan gambar-gambar sila-sila Pancasila. Do you understand? Yes, sir. How many times you need to do this work? Yes. Alright, you can start now Yes. to do
Alright, group 1. Did you meet the apa kamu menemukan kesulitan? Tidak. Sampai mana progresnya? Sudah habis selesai menempelkan memasukkan sila-sila. Alright, student, did you already finish your paperwork? Yes. Alright. Mr. have one more clap. Alright. Mr. will explain first and then you follow. Okay. Clap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Alright, did you understand? Yes. Alright, let's try. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 3 kali. Alright, now the group 1 can presenting the paperwork. Yes. Hai teman-teman. Hai. Saya Vera dan teman saya akan presentasikan hasil evaluasi kami. Akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah di sini sila pertama itu dilambangkan dengan simbol kita berbunyi Ketua Maha Esa. Kemudian contohnya ada beribadah ke masjid, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu yang kedua, kemudian untuk sila kedua, simbolnya gelang rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dari penampilan sila kedua yaitu bersikap sopan atau menghormati orang tua. lalu sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu contohnya yaitu saling menghargai antar suku, agama, budaya, ras. Kemudian sila keempat, simbolnya kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat sama dalam musyawarah perwakilan. Contoh pengamatan sila keempat yaitu melaksanakan musyawarah. Lalu sila yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu contohnya yaitu bergotong royong membersihkan ruang kelas. Alright, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, Keren. Wow, keren. Alright, student, did you meet the difficulty on this project? Apa kalian menemui kesulitan? Okay. Now we will take our question. And materi apa aja yang sudah kalian pelajari hari ini? Sila-sila Pancasila. Apa bunyi sila pertama? Simbolnya bintang. Kemudian contoh penerapannya. Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Okay. The second precept of Pancasila, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. The implementation, menghormati orang yang tua. And the third of precept of Pancasila, Persatuan Indonesia. The implementation is menghargai suku. The fourth of precept of Pancasila, Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. symbol is Gules. And the implementation
of the form of Risabuk Pancasila? Musyawarah. And the last, the fifth of Risabuk Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alright. Dari semua kegiatan yang sudah kalian lakukan, kegiatan apa yang kalian sukai hari ini? Project. Alright. Now Mr. have the evaluation question, so you can answer that. Don't cheat. Okay. Okay, student, did you already finish your evaluation question? Finish. Okay. Okay, now, okay, Mr. will inform the result of evaluation question in WhatsApp group, and if you reach the offer KKTP, you will get pengayahan question. And if you get the below of KKTP, you will get the remedial question. Alright. Now the class. Now sekarang pelajaran sudah selesai. Silakan kalian bermasuk pulang. Kalian akan pelajari materi tentang Ragam Perumus Pancasila. Jangan lupa kalian untuk baca materi tersebut dan siapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya. Alright, for the head of the class, so please lead the prayer to end the class. Berdoa. Kalau Tuhan bekerja hari ini, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Right now the class is end. You can go back to home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.